Untuk gunung itu hati-hati, sangat hati-hati. Untuk pemilu, kami di pegunungan itu terbuka. Tempat noken kita tidak bisa lagi isi dalam kotak. Kami isi di noken yang langsung supaya kita bisa saling tahu. Kami tidak bisa berikan kesempatan kepada KPU, kami tidak bisa berikan kesempatan kepada PPD. Nanti dari sini isi, setelah pelena di distrik, naik di mobil, bawa itu bukan masuk di KPU. Dia haluan lagi keluar, biar kapan-kapan lain lagi. Oleh karena itu kita tusuk langsung, kita gawal, antar sampai di KPU. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Takut ditipu oleh KPU, orang Papua terapkan politik noken gaya baru. Seperti yang Anda dengar di awal video ini, orang Papua Pegunungan khawatir dengan politik versi KPU, ternyata orang Papua lebih cerdas soal politik. Perjuangan melawan kecurangan politik semakin melebar, kecurangan politik di atas tanah Papua kini menjadi sorotan tersendiri. Sistem noken, juga disebut sistem ikat, adalah sebuah sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sistem ini dinamai dari noken, yaitu sebuah tas anyaman dari serat kulit kayu yang memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Papua. Tidak diketahui secara pasti kapan sistem noken pertama kali digagas. Konon gagasan untuk memasukkan surat suara ke dalam noken muncul secara spontan saat pesta bakar batu yang merupakan sebuah tradisi di Papua. Video yang Anda lihat saat ini adalah kelanjutan dari dialog mediasi naratif. Masih pentingkah disebut otonomi khusus Papua ketika OAP sama dengan non-OAP? Acara ini diselenggarakan oleh PBMGKI Papua pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Abepura, Jayapura, Papua. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua dan jangan lupa, kalau mau komentar tolong sopan. Manuskrip 2, 1. Untuk sesi yang tadi sudah kita akhiri sampai di Bapak John tentang regulasi. Kelihatan kita banyak sudah berdialog, berdiskusi tentang terminologi yang perdebatannya di regulasi. Dan sudah masuk juga ke dalam aspek sosial, kemasyarakatan, di mana dari Bapak Ondo sudah bicara tentang sistem sosial kita. Dan kemudian kita temukan juga bahwa di dalam kampung sendiri saja, di dalam kere saja, itu soal. Jadi memang kita butuh effort yang besar untuk bicara barang ini. Karena harus mulai dari aspek inti sekali, dari kampung kita, dari keluarga kita, dari kerabat. Kesepahaman harus dibangun dengan cukup lumayan. Karena itu kita akan masuk pada sesi berikutnya. Tadi Bapak Ketua MRP dari Pegunungan terlambat, jadi nanti kita tidak kasih hukuman, tapi kita kasih mic supaya dia bicara dulu. Baru nanti pindah ke Ibu berdua yang akademisi untuk bisa melanjutkan. Kepada Bapak Hubi, Bapak Dorang, ini Bapak buru-buru datang dari Wamena hanya untuk kegiatan ini. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih atas berikan waktu kepada saya, yang terhormat Prof dengan teman-teman. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Agus Nikilik Hubi. Saya asli dari Wamena, Wamena Kota, dan saya punya anak-anak mahasiswa juga tahu. Saya hari ini itu jadwalnya undangan saya itu debat kandidat JFJ. Tetapi karena undangan ini saya sudah terlanjur saya hadir, maka saya ke sini. Dan saya diwakilkan dengan saya punya ketua di sana. Pertama-tama minta maaf karena saya terlambat. Wamena Sentani satu-satu jalan di udara. Maka saya terlambat sedikit, tapi tetap juga saya hadir. Teman-teman yang disampaikan, saya hampir mirip karena saya di Wamena itu kepala suku besar. Dan apa yang disampaikan juga dengan Ondo hampir mirip, tapi beda sedikit, tipis. Oleh karena itu kepala suku itu betul-betul berwibawa dan dia mengatasi persoalan-persoalan adat dan diiringi juga dengan agama. Kalau dia masuk mungkin tipis-tipis. Oleh karena itu dengan hadirnya MRP di Pegunungan, kami sudah ciptakan hak-hak anak Papua. Kami sudah ciptakan itu. Untuk DPR Kabupaten JFJ itu kami sudah ciptakan 100%. Kami sudah ciptakan 100%. Dan DPRP Provinsi juga kita bikin 100%. Dan juga untuk DPD juga 100%. Cuma satu ini yang nakal ini dari mana masuk gitu. Itu bahaya juga nakal itu. Oleh karena itu mahasiswa kita sama-sama akan pikir baik-baik yang nakal-nakal ini. Dan saya pikir kami di MRP di Papua Pegunungan, karena saya orang gunung maka saya cerita di gunung. Pak Ondo karena dia orang Sentani maka dia cerita tadi di Sentani. Jadi saya kemarin dilakukan dengan uji kelayakan. Artinya uji kelayakan itu saya sudah keluar dari asosiasi MRP.
saya akan keluar dari asosiasi. Tetapi dilihat dari kenyataan daerahnya seperti itu, maka mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita ambil risiko itu dari hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena kami gunung itu lepas, tidak apa maju atau ini atau orang gunung tidak pernah palang dengan bakar ban. Orang gunung tidak ada. Orang gunung itu hadapi. Maka kami kemarin itu saya hadirkan profesor 5 orang untuk penilaian uji kelayakan. Maka jangan mengambil keputusan maju dan itu adalah dari profesor yang mereka menilai itu. Oleh karena itu kami gunung beda dengan teman-teman di daerah lain. Daerah lain boleh-boleh aja bicara, tapi untuk gunung itu hati-hati, sangat hati-hati. Karena kita punya persoalan pertama untuk perang itu perempuan, bukan laki-laki. Perempuan tidak bisa disepelekan untuk gunung. 8 kabupaten perempuan tidak bisa disepelekan. Kemarin 3 minggu ini perempuan dari Lanijaya, dia kawin dari 2, ada di Napua, hanya begitu saja perang betul. Kita korban terlalu besar lagi kemarin 3 minggu lalu. Oleh karena itu kemarin saya tanda tangan, itu ketiga. Pertama juga saya tanda tangan, kedua tanda tangan, kemarin saya bilang, terus ini Tuhan bertanya kepada saya seperti apa ini. Berarti saya tanda tangan ini untuk perang ini, bukan penyelesaian. Begitu. Jadi teman-teman minta maaf kalau memang itu teman-teman dari provinsi lain, dari MRP lain, kalau merasa itu kami ini, kalau untuk kami orang gunung nggak bisa itu, kami tidak bisa punya upaya itu sangat sulit. Sangat sulit. Enak tapi kenyataan kemarin saya tidak berani dengan saya punya anggota 40 orang, saya tidak berani mengambil keputusan, maka saya undang tim dari profesor dari UJN untuk penilaian antara 2 kandidat itu. Maka mereka menilai. Itu bukan MRP yang menilai, tapi profesor-profesor yang menilai. Tapi memang betul juga. Ternyata 3 minggu kemarin ini kita perang betul-betul lagi. Itu. Jadi itu budaya kita di Papua. Masalah untuk DPRK dengan DPRP, daerah lain belum demo. LMA Papua di Papua Pegunungan dalam hal ini di DFJ sudah demo kita untuk mengambil mereka masuk dalam panitia tim seleksi. Tapi saya sampaikan kepada LMA, saya ini diutus dari LMA, berikan rekomendasi dari LMA, saya masuk di MRP. Tidak boleh double. Biar saya di sana, nanti saya akan ambil. Jadi LMA itu 8 kabupaten, maka mereka dapat 8 kursi. Itu keputusan. Kita sudah ambil. Hanya saya belum bisa mengambil keputusan, itu hanya DPRP. Karena DPRP itu 1 kabupaten ada 1 kursi, 1 kabupaten ada 2 kursi, hanya Jawa Timur 3 kursi. Itu MRP tidak bisa mengambil keputusan. Tapi untuk DPRK kami sudah ambil kebijakan. Lalu untuk masalah besok pemilu, kami di Pegunungan itu terbuka. Saya punya itu 4 noken yang ada. 4 noken. Kita tidak bisa lagi isi dalam kotak. Kami isi di noken yang langsung supaya kita bisa saling tahu. Itu saling tahu supaya siapa yang masuk di noken di kotak ini, tapi dia bisa bilang bahwa tadi itu Pak Agus, satu Pak Agus punya nama gitu. Jadi yang ini kami tidak mau. Jadi noken itu yang ada di sana siapa-siapa ya di situ ambil paku dan langsung martelu di situ supaya transparan. Kami tidak bisa berikan kesempatan kepada KPU, kami tidak bisa berikan kesempatan kepada PPD. Nanti dari sini isi, setelah pelena di distrik, naik di mobil, bahwa itu bukan masuk di KPU. Dia haluan lagi keluar, dia rekapan-rekapan lain lagi. Oleh karena itu kita tusuk langsung, kita gawal, antar sampai di KPU. Kira-kira mahasiswa setuju tidak yang ini? Mahasiswa setuju tidak? Kalau tidak setuju, ini kan pembicaraan ini. Kalau setuju kita lakukan itu orang gunung. Nanti saya buat lagi, nanti mahasiswa demo saya lagi. Nah, jadi saya pikir itu yang kita sebentar mau lakukan. Kalau soal otonomi khusus lain-lain sebagainya, memang kami orang gunung yang berteriak. Kita harus sentuh langsung ke orang. Bukan lagi transfer ke manusia begitu. Kami mau itu transfer langsung atau sentuh langsung kepada orang yang bersangkutan. Itu kami MRP di Pegunungan itu begitu. Itu yang kami sama-sama berpikir, sama-sama dengan kami beberapa, dan hal-hal yang
bupati, wakil bupati, wali kota dengan gubernur, dengan wakil gubernur itu, kami tanggal 12 sudah ketemu dengan Pak Presiden. Kami minta itu hanya kepres, keputusan Presiden supaya Presiden bisa keluarkan hanya satu pasal saja. Tapi ada orang bermain di dalam itu kencang juga untuk orang lain masuk. Maka kita tidak berhasil. Tetapi seperti ibu yang tadi disampaikan, mudah-mudahan Prabowo dilantik dan dia lakukan 100 hari, baru kita bisa buat jadwal untuk kita ke sana. Kira-kira bagaimana perubahan itu. Kemarin kan orang bilang orang Papua itu tidak kasih Prabowo, dan Prabowo juga mengaku Papua itu berapa suara sih? Kan dia bilang begitu. Tapi kok orang Papua 100% kasih dia suara. Maka kita besok MRP Tanah Papua, 6 provinsi ini kami tetap akan lakukan itu. Jadi minta maaf kalau memang saya dari pegunungan kita sudah keluar dari rel yang asosiasi, saya minta maaf. Kami lakukan sesuai dengan situasi kondisi di daerah. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan. Dan untuk teknis masalah pemilu besok, kami tetap lakukan dengan si Dinoken, itu tetap. Kami tidak mau isi disebut yang satu lalu nanti kesana mengaku bahasa kemarin saya tusuk bapak, begitu kami tidak mau. Jadi apapun tusuk nama Agus Subi itu harus Agus Subi begitu. Jangan Agus Subi terus dari sana Petrus, ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi saya pikir itu. Kalau untuk teman-teman LMA itu kita sudah, kalau untuk pegunungan sudah, itu dalam penjata itu 8 kursi. Kalau mereka bersyukur dapat DPRP ya mungkin 9 atau 10 bisa dapat. Tujuannya mereka bisa mendorong. Kami di MRP itu punya kewenangan terbatas, ya Pak ya, Undang. Kami MRP itu punya kewenangan terbatas. DPR punya kewenangannya cukup besar. Maka kita punya orang-orang di LMA, kita punya orang yang setia dari kami itu kita masukkan di situ supaya MRP punya keluhan itu dia bisa angkat begitu. Itu intinya. Barangkali itu yang saya sampaikan dan saya tidak bicara terlalu banyak. Atas perhatian saudara-saudara, kurang lebihnya minta mohon maaf sebesar. Wah. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Ini Bapak datang diam-diam, ini dia kasih resep ini. Nampaknya Bapak kasih tahu ke kita bahwa undang-undang telah salah. Kita yang salah menerjemahkan. Kita terjebak dengan frasa demi frasa, terjebak dengan klausul, lalu kita mempersepsi lebih. Belum ada yang lapor Bapak kemana-mana. Artinya Bapak bermain di ranah yang orang anggap salah, tapi ketika negara tidak mempersoalkan, berarti kita belajar ya Bapak. Ini kayaknya kita dari pantai harus ke gunung untuk belajar. Kita ini kayaknya mulut besar tapi penakut. Bapak ini tidak pernah muncul sembarang, tapi dia bicara juga kita heran. Tusuk. Dan ini yang mungkin kita butuh di Papua. Jadi suku-suku yang sudah tidak perang itu, kita bikin perang lagi. Supaya anak-anak tahu perang dan bisa membela kita pakai kepala suku. Jadi kesimpulannya begitu yang Bapak bilang. Jadi kamu orang pantai kalau berhenti perang itu berarti kamu bunuh diri itu. Bikin lagi anak muda jago perang. Supaya kepala suku bicara, anak muda dukung. Begitu ya. Bapak itu sedikit kesimpulan, tapi itulah pelajaran berharga sekali bahwa undang-undang kita kebanyakan juga tidak salah. Cara kita menerjemahkan yang hiperbola. Itu tambah-tambah sendiri karena ada U di balik B. U di balik B. Jadi kalau baca U. Ya, tadi saya mau kasih ke akademisi tapi biar MRP mau bicara selesai dulu. Supaya biar akademisi tahu ini pikiran semua nih. Dari Papua Barat diberi kesempatan untuk bicara, mari kita beri aplaus untuk Bapak Ketua MRP Papua Barat. Selamat sore Pak Ketua. Kalau belum tersambung kita bisa mulai dulu yang lain. Oke, ini kita pindah ke Ibu berdua dulu. Ini yang bicara Ibu Bernada duluan atau Ibu Dekan ini? Oh, Ibu Dekan, silakan Ibu Dekan. Ini memang sekarang mulai membangun simpul. Sebagai seorang antropolog, dia sudah tahu kita tadi bicara kita mau kelemahan di mana, kita mau kekuatan di mana. Sekarang mau petugas untuk membangun simpulnya. Silakan Mama, silakan. Iya, baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat siang menjelang sore ya. Ini sudah jam 2:30. Pertama, patut kita naikkan puji syukur pada Tuhan karena kita bisa dipertemukan lewat forum ini. Saya sebagai dekan di FISIP, tetapi hari ini saya hadir sebagai akademisi Marlina Flasi. Bicara otonomi khusus, saya tidak sampaikan PowerPoint sudah ada ya, jadi bisa di ini kah? Saya izin berdiri, boleh ya? Masalahnya tuh baru habis makan toh jadi. Iya.
Baik, pertama, ini forum ini sebenarnya forum yang luar biasa, yang sangat penting. Sebenarnya saya berharap kalau bisa orang Pemda itu bisa hadir, karena bicara otsus ini ada di sana. Mereka harus hadir supaya menambah bobot daripada diskusi atau dialog kita pada siang hari ini. Tapi mungkin nanti lain kali ya kita undang lagi. Hari ini khusus dari MRP dan juga dari DPR. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dialog pada siang hari ini. Tadi sebenarnya saya tidak usah bicara karena Pak Ondo tadi sudah bicara banyak. Ini bidangnya bidang antropologi, tapi Pak Ondo yang lebih tahu. Jadi kami antropolog ini hanya belajar dari Pak Ondo dan juga kepala suku di daerah pegunungan dan juga masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini. OAP sama dengan non-OAP. Sebuah ilustrasi yang saya sampaikan di sini ini berkaitan dengan realita hari ini. Ini ada pesawat dari Jakarta. Pesawat ini dia bernama bukan Garuda, bukan Lion Air, tetapi Otsus Papua. Itu pesawat yang terbang dari Jakarta ke tanah Papua. Tetapi pesawat ini dia sedang ada di udara. Sudah lebih dari 22 atau 23 tahun. Jadi pesawat ini dia lagi ada di udara terus ini sudah puluhan tahun. Dia belum mendarat karena belum dapatkan landasan yang tepat. Kita lihat bahwa pesawat yang begitu diharapkan oleh orang asli Papua di atas tanah ini, bahwa pesawat ini datang untuk membawa kesejahteraan, kebahagiaan bagi orang yang ada di atas negeri ini. Karena itu ada 5 pertanyaan kritikal atau pertanyaan kritis yang perlu kita sama-sama lihat. Yang pertama, pesawat ini terbang dari Jakarta namun selama 22 tahun belum mendarat. Ada apa? Atau mengapa? Ini pertanyaan buat kita semua. Termasuk kami akademisi, Bapak Ibu yang ada di DPR atau para legislator, para anggota MRP, pemerintah daerah, dan semua pimpinan yang ada, pihak gereja. Nah, ini kita semua. Jadi pesawat ini dia masih melayang-layang, tidak tahu dia mau mendarat di mana. Yang kedua, kenapa tidak mendarat? Karena tidak ada landasan untuk mendarat. Akhirnya pesawat itu tetap ada di sana. Mungkin nanti sampai 2041 pesawat itu tetap ada di angkasa. Kita tidak tahu. Nah, ini pertanyaan penting. Yang ketiga, akibat tidak bisa tahu dan paham kondisi real Papua dan orang asli Papua yang masih terjerat dengan kemiskinan, keterbelakangan, ter yang lain itu ada di Papua ini. Terkebelakang, termiskin, terbodoh dan sebagainya sampai hari ini. Padahal Otsus sudah, ini pesawat ini sudah dari Jakarta datangin, tetapi belum menjawab persoalan. Yang keempat, jika Otsus dijalankan secara humanis atau secara kemanusiaan, memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang tadi Bapak Ondo sampaikan, dilakukan dengan bijak, bertanggung jawab oleh para pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, maka 22 tahun lalu Otsus jilid pertama itu sudah bisa menjawab persoalan yang kita hadapi. Hari ini kita bicara orang asli Papua dan non-Papua. Itu artinya kita bicara krisis identitas. Kita bicara tentang hak-hak dasar orang asli Papua. Ini semua sedang melihat persoalan ini, bahwa orang asli Papua sedang termarginal dari semua aspek. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa saja bilang Jakarta, karena Jakarta sudah keluarkan triliunan rupiah. Ya, rupiah yang diturunkan dari Jakarta triliunan. Hanya saja pelaksanaannya di lapangan di Papua itu tidak jalan dengan baik. Idealnya kita tidak usah lagi bicara orang asli Papua, non Papua, tapi hari ini kita bicara untuk orang asli di atas negeri ini
mau dibawa ke mana? Dia harus mencapai yang namanya kesejahteraan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu yang penting untuk kita cari strateginya supaya waktu yang tersisa ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagus sekali, saya senang karena ini ada upaya-upaya yang mau dibuat untuk bagaimana mengangkat harkat martabat orang asli Papua di atas negeri ini, di tanah Papua. Tapi yang penting di sini ya, landasannya adalah masyarakat. Otsus itu datang untuk orang Papua. Silakan next slide. Iya. Tadi sudah dijelaskan, sebenarnya kita tidak bicara orang asli lagi karena semua kita yang ada duduk ini kita sudah paham benar bahwa orang asli Papua itu adalah sesuai bunyi Undang-Undang Otonomi Khusus, tetapi sebenarnya dari perspektif antropologi itu sangat jelas bahwa orang asli Papua adalah ras Melanesia. Ras Melanesia keturunan orang-orang ataupun suku-suku yang ada di atas tanah Papua. Jadi kalau di dalam itu dibilang Provinsi Papua, mungkin perlu untuk direvisi juga ini. Karena hari ini bukan saja Provinsi Papua yang ada, tapi sudah terjadi pemekaran provinsi. Mungkin nanti ada lagi penambahan provinsi. Jadi kalau menurut pemahaman saya bahwa penting sekali untuk kata di Provinsi Papua itu bisa direvisi dengan kata suku-suku asli di atas tanah Papua. Jadi semua yang ada di atas tanah Papua itu adalah orang asli Papua. Kemudian orang asli Papua ini yang jelas ya, identitasnya jelas, rambut keriting, kulit hitam, ya, makanya dibilang apa? Melano, hitam, kulit, melanosoid, ya secara antropologi dibilang melanosoid karena warnanya warna hitam. Jadi orang Melanesia ini bukan hanya ada di Papua, orang Melanesia ada di wilayah negara lain, termasuk misalnya ada di Vanuatu, ada di Kepulauan Salomon, Tuvalu, Fiji Island, Nauru, Marshall, atau negara-negara Pasifik Selatan, termasuk di Indonesia itu di Papua, termasuk dalam hal ini daerah DOB Baru, kemudian Maluku, NTT, dan negara Timur Leste. Jadi cakupan wilayah ras Melanesia itu sebenarnya luas. Tapi hari ini kita punya tema diskusi tentang orang asli Papua di atas tanah Papua. Mari silakan lanjut slide-nya. Ya. Siapa orang asli Papua dalam perspektif antropologi? Rujukan regulasi, kita lihat bahwa regulasi yang tadi Bapak Ibu-Ibu dari MRP, DPR juga bicara, memang regulasi ini perlu sekali untuk dilihat kembali Undang-Undang Otsus yang ada, bahwa kata dan atau ini, tadi Profesor Etaria izin Pak Prof, kata orang asli Papua ini, waktu kami ikut, saya waktu itu masih dosen muda, baru 5 tahun kerja di Uncen, mendampingi Ibu Dr. Anda Mince Rumbiak almarhumah, draft Otsus pertama itu dibahas di Hotel Relat Argapura. Jadi Prof punya cerita, saya juga punya cerita sebagai orang muda ketika itu. Kami dari antropolog diminta memberikan pemahaman tentang orang asli Papua. Saat kami presentasi bahwa orang asli Papua sudah jelas secara adat tadi Pak Undo sampaikan. Secara genealogi, orang asli Papua adalah bapak menganut patrilineal. Jadi bapaknya misalnya Fam Yoku minta maaf, atau Famonim, atau Famflasi, ya, maka anak-anak mengikuti garis keturunan bapak. Dan itu adalah budaya Papua dalam penarikan garis keturunan atau patrilineal. Ya. Karena itu kita hari ini bicara orang asli Papua, budaya sudah mengatur itu. Bukan berarti kaum perempuan diabaikan. Jadi saat penyusunan draft Otsus, teman-teman ada beberapa dari LSM berdiri dan protes kami di depan.
Kamu dua yang depan bicara itu kamu perempuan Papua atau bukan? Kalau perempuan Papua harus pikirkan anak-anak yang lahir dari rahim perempuan Papua. Saya sampaikan begini, perempuan Papua tetap mendapatkan penghargaan. Tetapi dalam budaya Papua, penarikan garis keturunan seseorang dalam ilmu antropologi adalah berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki. Itulah yang ada pada kita di Papua secara umum. Beda dengan orang di Minangkabau, ya di Sumatera Barat. Itu mereka mengenal garis keturunan matrilineal. Jadi dari pihak mama, garis itu diambil. Atau orang di Jawa yang mengenal bilateral. Dia bisa dari mama, bisa dari bapak. Tetapi di Papua ini adat sudah mengatur demikian. Bahwa garis keturunan seseorang berdasarkan garis keturunan bapak. Karena itu kita perlu untuk amandemen kembali ya, ini undang-undang regulasi yang ada ini, supaya tidak menimbulkan masalah untuk generasi yang akan datang. Karena ini kata dan atau ini juga rancu, walaupun dari awal ya bapak-bapak kita yang orang-orang tua kita menyampaikan itu, tetapi generasi yang akan datang nanti mempertanyakan itu kepada kita yang hari ini hadir di ruangan ini, atau bapak ibu anggota DPR, MRP, kami akademisi. Ini tanggung jawab untuk melihat kembali klausal yang ada. Kemudian saya lihat juga bahwa frasa orang asli Papua ini mengandung makna ganda, seperti tadi disampaikan juga makna ganda. Jadi dan atau ini, jadi kita tidak bisa salahkan kalau saudara-saudara kita, anak-anak yang lahir dari perempuan Papua itu bisa digolongkan sebagai orang asli Papua berdasarkan gen atau darah yang mengalir di dalam tubuhnya, karena dia punya mama Papua. Tetapi kalau kita lihat dari budaya kita bahwa laki-laki itu adalah pemegang kekuasaan. Saya tidak mau ambil contoh dari tempat lain. Kalau tadi Pak Ketua MRP dari Pegunungan bilang ambil contoh dari gunung, Bapak Kawai bilang tentang orang Sentani, saya mau ambil dari Sorong karena saya dari Sorong. Kain timur itu adalah benda sakral. Yang dong bilang kain pusaka. Itu hanya dipegang, disimpan oleh anak laki-laki dalam keret itu atau fam itu, kelen itu yang tertua, klen senior. Tidak bisa flasi. Kami flasi ada 7 rumpun. Saya flasi drar. Drar artinya tua. Kain pusaka itu di tempat kami, di rumah kami. Tidak bisa di flasi B, C, D dan seterusnya. Dan hanya di rumah laki-laki tertua. Nah, itu artinya apa? Benda pusaka, kekuasaan secara pengetahuan antropologi bagi orang asli Papua itu ada pada seorang laki-laki. Perempuan, dia memang diakui sebagai, dia mensuplai sebenarnya kain timur. Tetapi dia tidak punya hak untuk menyimpan kain timur. Dia bisa datang, misalnya suaminya perlu bayar mas kawin, dia datang ke saudara laki-lakinya bilang, bisa bantu kah ini Pak dong mau bayar mas kawin. Kalau dia bilang iya sudah kita bantu, baru dia yang ambil kain dari dalam rumah. Jadi hak sulungan, hak menyimpan benda-benda pusaka ini berkaitan dengan kedudukan seorang laki-laki di dalam struktur adat yang ada. Terus slide berikut. Nah, kenapa kita katakan bahwa laki-laki? Karena memang kita lihat di Papua ini, khusus untuk Papua, tadi Pak Ondo sudah sampaikan 250-an suku dan bahasa, bahasa menunjukkan suku bangsa. Jadi kalau ada 250 suku, maka bahasa maka 250 suku. Diperkirakan kita di Papua bagian barat ini hampir 300 bahasa daerah, dan di Papua New Guinea itu 700. Jadi pulau ini saja hampir 1000 bahasa.
1000 ini menunjukkan bahwa kita ini kaya sekali. Kaya karena keragaman suku bangsa yang ada. Ini sebenarnya potensi yang baik sekali bagi kita. Bukan alam saja yang kaya, tapi budaya kita juga sangat kaya. Kemudian kita lihat juga bahwa tadi saya sudah bilang di awal bahwa garis keturunan itu laki-laki. Dari perspektif ini sudah jelas, dari antropologi kita katakan ini sudah tidak bisa ditawar. Tadi dikatakan bahwa orang asli memang tidak bisa campur. Orang asli ya asli, titik. Disitulah pentingnya pemahaman ini. Kemudian di Papua kita mengenal sistem tadi patriarkat, pemegang kekuasaan, dominan adalah laki-laki. Kemudian di dalam adat di Papua, sistem kepemimpinan yang ada menurut Dr. Yosman Soben, ada 4 tipe kepemimpinan. Bapak di daerah pegunungan, kepala suku, tetapi kepala suku berdasarkan skill individu, keterampilan, kemampuan seseorang. Maka dia bisa dinobatkan sebagai seorang kepala suku. Kalau di Sentani itu berdasarkan pewarisan atau wilayah tabi secara umum itu adalah pewarisan. Itu menurut Pak Aman Soben. Jadi pewarisan ini kepala suku itu pun diberikan kepada anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Hal yang lain lagi tipe berikut tipe raja, sama saja. Raja juga diwariskan kepada anak laki-laki, tidak diberikan kepada seorang anak perempuan. Ya. Posisi sosial laki-laki ini ternyata di Papua secara umum kita lihat bahwa posisinya sangat dominan. Walaupun mungkin dari perspektif gender nanti orang akan bilang wah ini apa terjadi ketidakseimbangan. Tetapi ini budaya kita mengatur seperti itu. Kalau kita keluar dari budaya yang tadi Pak Ondo bilang umur pendek, ya. Jadi inilah adat yang ada di tanah Papua. Nah, posisi sosial dan dari perempuan dan laki-laki ini kita lihat ada implikasi atas hak dan identitas. Perempuan hanya diberi hak makan. Artinya seorang perempuan dia bisa berkebun di situ, dia bisa masuk tokok sagu di dusun itu, silakan. Tetapi dia bukan pemilik dusun. Dia bukan pemilik hutan. Dia boleh mengambil semua selama dia sudah kawin keluar, ya. Dia kalau sudah kawin keluar, maka dia otomatis berada di pihak suaminya. Dia masuk ke hutan suaminya, dia masuk ke dusun suaminya. Di sanalah tempatnya. Ini budaya Papua mengatur seperti itu. Tetapi dalam prakteknya fleksibel, artinya perempuan dia bisa datang bicara dengan om, tuh mau bikin kebun kah, om tuh mau ambil sagu kah, om tuh mau bikin rumah di sini. Itu bisa. Jadi prakteknya bisa. Hanya kepemilikan itu ada di seorang laki-laki. Nah, pertanyaan sensitif lain kita bisa lihat di sini, apakah keturunan perempuan bila berdasarkan hubungan darah dan kerabat, maka dikatakan iya dia orang asli Papua. Kalau perempuan itu kawin dengan non Papua, anaknya tadi saya bilang di awal gen yang ada di dalam tubuhnya dia orang Papua. Hanya saja bila kita lihat dari hak, identitas, sistem sosial, maka anak itu dia bukan orang asli Papua. Ya, bisa dibedakan di sini. Secara gen dia adalah bagian dari orang asli Papua karena darah yang mengalir tidak bisa kita kasih keluar. Ya, itu darah dari seorang mama. Tetapi masalah hak, identitas itu dia bukan orang asli Papua. Silakan lanjut slide berikut. Ya, ini 8 slide saya tidak banyak ya. Pertanyaan sensitif kedua, bagaimana seseorang bisa diterima, diakui sebagai OAP? Nah itu yang sana itu, non OAP itu. Ya, anak angkat, ini budaya adopsi ya. Anak angkat, tetapi anak ini diangkat sejak kecil. Kalau om tidak punya anak, dia bisa ambil dia saudara pun anak, tapi dari kecil dan atas persetujuan. Ya, dia adalah anak dari saudara, bisa. Kemudian tadi juga kita bicara bahwa
perempuan punya anak-anak ini yang kawin keluar ini, kita lihat realita. Dulu ini banyak orang datang dari luar untuk misalnya cari kayu gaharu di Merauke sana, atau datang untuk penebangan hutan pohon ambil kayu. Ini banyak perempuan-perempuan kita yang kawin. Jadi sistemnya kawin, habis itu laki-laki pergi ya, dia tinggal hamil, melahirkan anak, tidak mungkin anak ini dibuang. Ini anak dari seorang perempuan Papua, maka ada pengakuan. Jadi sejak anak masih dalam kandungan atau lahir di tengah-tengah keluarga, kerabat daripada mama, dia diterima sebagai orang Papua. Ya, tidak bisa kita sangkali itu bahwa memang ini darah, ya. Jadi sebagai orang asli Papua, kita punya hal kasih ini tinggi. Makanya sekarang adopsi bukan dari kecil, ya. Adopsi karena kepentingan. Dalam tanda petik, ya. Ini saya bicara sebagai akademisi. Saya melihat itu bahwa akhir-akhir ini banyak adopsi dalam tanda kutip karena kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, untuk apa orang mau masuk sama orang lain, ya. Kasus saja misalnya di Bintuni beberapa tahun lalu kami penelitian, orang dari luar banyak datang tapi mau masuk ke BP harus pakai FAM orang-orang di situ supaya diterima. Jadi ada FAM aslinya lalu belakangnya tambah lagi. Nah ini karena kepentingan supaya bisa diakomodir, bisa diterima di perusahaan gas yang ada di Bintuni. Ya ini kepentingan. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Prof juga, orang itu dikatakan sebagai orang Papua karena orang tua punya jasa. Pengabdian lama di Papua, diangkat menyandang marga atau FAM, maka dia dikatakan sebagai orang Papua. Tetapi, ini ada tetapi. Status dia diangkat tadi menjadi anak menggunakan FAM itu sebuah simbol. Ya, hanya simbol saja. Tidak mungkin dia berubah langsung. Tapi itu simbol bahwa dia adalah bagian dari keret ini. Tetapi dia bukan anak asli, ya. Itu yang tadi disampaikan bahwa kita ke depan lihat itu. Definisi orang asli Papua dan orang yang ada di tanah Papua. Ini penting untuk ke depan. Jadi ini hanya pengakuan, simbol pengakuan adat. Supaya apa? Relasi sosial itu tetap berjalan baik, hubungan-hubungan sosial itu tetap berjalan baik karena ada pengakuan tadi, penghargaan tadi. Ini orang-orang tua ini datang bawa Injil, bawa pendidikan, dan kerja susah payah sehingga kita bisa dapat yang namanya terang. Maka penghargaan, ya, sebuah penghargaan sebagai sebuah simbol yang perlu untuk kita rajut. Tali kasih ini tetap ada. Karena ini jasa baik, tidak mungkin orang berjasa kepada kita terus kita marah-marah, kita menyangkal. Tetapi dari pengabdian mereka kita memberikan sebuah pengakuan, ya, pengakuan dalam tanda kutip bahwa ada batasan, ya, ada batasan di mana mereka yang diakui harus menghargai tuan rumah, menghargai pemegang hak kesulungan, menghargai orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, ini penting untuk saudara kita yang non OPAI atau non orang asli Papua. Hari ini kita duduk di sini untuk bicara itu. Jadi kembali lagi bentuk penghargaan saja, ya. Nah, kebutuhan mendesak hari ini untuk kita, terutama Bapak dan Ibu-ibu dari MRP, karena ini lembaga kultural, maka penting kita bicara orang asli Papua, tapi sampai hari ini belum ada data pasti berapa jumlah orang asli Papua di atas tanah Papua. Saya lihat ini data statistik penduduk secara umum. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu yang ada di MRP, kami di lembaga perguruan tinggi, DPR, dan semua pihak, gereja, kita bersama-sama untuk melakukan sebuah riset atau penelitian untuk punya data pasti berapa orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, laki-laki berapa, perempuan berapa, anak-anak dari usia dini sampai dengan mahasiswa. Itu data mesti ada. Yang ada di Merauke sana berapa banyak,
Yang ada di Papua Barat berapa? Yang ada di Provinsi Papua Induk ini berapa banyak? Yang ada di Kota Jayapura ini orang asli Papua berapa banyak? Data ini dibutuhkan. Sehingga ketika kita bicara orang asli Papua, benar-benar program pemerintah itu turun langsung kepada orang asli Papua yang ada di setiap kampung, distrik, kabupaten, provinsi. Karena kita pegang data. Jadi berbasis data. Jadi anggaplah kita buat lagi sensus penduduk orang asli Papua. Ya, supaya ada data. Jadi pembangunan program ini tepat sasaran. Kalau bantuan dari Dinas Kesehatan untuk masyarakat, kita kawal. Oh ya, berarti ini keluarga ini sudah dapat pelayanan ini, kesehatan. Pembantuan untuk bidang ekonomi, keluarga ini sudah. Oh, anak-anak dari keluarga ini belum ada yang sarjana, berarti mereka harus dikuliahkan. Jadi ini perlu ada sinergitas ya antara MRP, DPRP ataupun DPR ya yang duduk di perwakilan di pusat, pengawal di sana, legislator yang ada di Senayan, kemudian pemerintah daerah, gereja, perguruan tinggi, LSM, kita kolaborasi untuk melakukan pendataan orang asli Papua. Karena tanpa ini, tadi pesawat itu dia hanya ada di atas saja, dia tidak sampai ke landasan. Orang Papua yang ada di kampung ini yang perlu kita lihat mereka, kita data mereka, dan uang yang datang, program pemerintah yang masuk itu betul-betul tepat sasaran. Ya, karena ini banyak ini anak-anak banyak yang jangan jauh-jauh. Kota Jayapura ini, kalau jalan lihat anak-anak Papua banyak di depan Saga. Ini anak Papua generasi penerus yang harus diperhatikan. Silakan slide berikut Ibu supaya saya tutup ini, peserta kelihatan sudah sore jadi ya ini ada yang mandek di sini, orang Jawa bilang mandek artinya macet ya. Kita lihat Jakarta, hubungan Jakarta dengan misalnya MRP sudah bagus ya, sudah jalan selama ini, sudah ada komunikasi yang dibangun. Hanya saya melihat MRP ini sebenarnya sebagai jembatan untuk lebih dekat dengan masyarakat yang ada di adat masing-masing lewat ini institusi lokal. Jadi saya mau bicara dari aspek antropologi bahwa lembaga kultural atau lembaga adat di setiap suku itu ada. Karena itu yang diberdayakan, komunikasi yang dibangun oleh MRP ataupun DPRP, tapi dalam hal ini MRP, minta maaf Ibu Mehwe, kita lihat bahwa institusi ini tidak jalan ini. Lembaga adat itu harus dia yang punya rakyat, dia yang lebih tahu. Tadi Bapak Ondo ada bilang, dia datang suruh saya mau pilih ya sudah pilih. Jadi penting untuk institusi lokal yang asli, bukan dewan yang dibuat atau diciptakan, tapi yang dari dulu orang Papua lahir, dia punya dewan lembaga adat yang asli yang ada di setiap keret kah, klan kecil kah, yang ada di suku kah, yang asli-asli itulah yang kita angkat. Ya, perlu rekonstruksi kembali supaya ini kita jalan dengan baik. Karena yang tahu masyarakat, yang tahu silsilah, semua cerita, mitologi, segala macam budaya yang ada itu ada di tingkat yang paling rendah, yaitu keret atau klan yang ada. Institusi lokal ini yang penting dibuat diberdayakan supaya kepala suku tadi mereka bisa bekerja lewat MRP dalam hal ini. Jadi ada komunikasi yang dibangun. Terus hari ini kita bilang orang asli Papua, kita ada di Papua. Pertanyaannya adalah apa yang bisa menunjukkan bahwa kita ini ada di Papua? Kalau Bapak Ibu ke Bali kan kelihatan sekali ya. Kita begitu masuk lihat ada puranya atau gapura di setiap ini kompleks. Kemudian ada sesajen ke apa yang mereka bakar. Jadi kita terasa sekali nuansa bahwa kita ini ada di Bali. Hari ini kalau kita ke Sko, contoh, apa yang ada di sana? Kita mau bilang itu kampung adat kah? Atau kampung asli orang Papua kah? Tidak ada identitasnya. Jadi ini kita penting sekali, misalnya bangun rumah adat yang betul-betul menunjukkan bahwa kita ini ada di Papua.
Orang dari luar datang, dia tahu dia ada di Papua. Atau kita bisa kerjasama dengan misalnya pihak maskapai yang ada. Kalau pesawat sudah mau masuk ke Jayapura, putarlah lagu-lagu berbahasa daerah. Seperti kalau naik pesawat lewat Manado, ya sudah itu lagu-lagu Nyiur Melambai. Kenapa kita tidak? Paling tidak ada nuansa ya, yang menggambarkan bahwa inilah otonomi khusus. Jadi keaslian itu nampak di sana. Nah, institusi lokal tadi ini yang punya masyarakat. Karena Otsus hari ini kita bicara duduk di ruangan dari pagi sampai sore. Yang menjadi tujuan adalah masyarakat. Orang asli Papua di seluruh tanah Papua di 7 wilayah budaya. Mereka lah yang menjadi sasaran pembangunan. Jadi 5 tahun ke depan misalnya ada pemilihan kepala daerah lagi, kita punya data. Dengan data maka kita bisa bicara. Kita bisa berargumen dengan pihak di Jakarta. Tapi kalau tidak ada data, nanti kamu pulang renungkan. Ya? Oke, sekarang lanjut, ini slide terakhir. Iya. Tadi saya katakan perlu ada riset atau penelitian etnografi. Nah, 250 suku bangsa ini ada di mana saja. Kita bikin penelitian supaya tong kerja. Jadi ada dukungan penuh untuk kita kumpulkan data tentang orang asli Papua dengan budaya mereka yang masih ada. Kalau budaya yang sudah hilang-hilang, perlu rekonstruksi. Mengapa tidak? Ini kekayaan kita. Ya, kebudayaan itu bersifat dinamis, Bapak Ibu. Artinya hal-hal yang baik itu diteruskan. Yang dianggap bertentangan dengan misalnya tadi bilang agama dan sebagainya, silakan itu ditinggalkan. Tetapi selama kita ada di dunia, manusia itu berkembang, maka kebudayaannya ikut berkembang. Dan kita tidak bisa menutup diri terhadap arus globalisasi, modernisasi saat ini. Nah, maka kehadiran MRP di sini sangat penting, urgen sekali untuk menjaga, mengawal, bagaimana memberikan afirmasi, ya, proteksi terhadap budaya Papua. Budaya itu ada kalau manusianya masih ada. Kalau manusia terada atau tidak ada, maka tidak ada lagi budaya Papua. Kata kuncinya di situ. Manusia Papua perlu didata. Supaya nanti tahu, ini ada yang meninggal. Meninggal karena apa? Sakitkah? Atau meninggal tabrakankah? Ini data. Maka populasi orang asli Papua kita tahu. Bagaimana supaya anak-anak generasi yang akan datang ini bertambah banyak? Ada pikiran-pikiran yang perlu dibangun. Bagaimana supaya populasi ini tidak sampai mengalami depopulasi? Artinya tiap tahun berkurang. Ini penting untuk kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau ada penelitian etnografi ini bicara tentang budaya Papua dari keseniannya, kepercayaannya, dan lain-lain. Termasuk kekerabatan tadi, yang orang asli itu ada di dalam kekerabatan. Jadi itu perlu penelitian, lalu ada database yang dihimpun di dalam satu, ya secara teknologi kita bisa lihat, misalnya orang di MRP Merauke atau Papua Selatan, buka database, data itu terkoneksi dengan MRP yang ada di wilayah lain. Supaya kita bisa sama-sama mengawal manusia Papua yang menjadi sasaran, target, tempat mendaratnya otonomi khusus itu. Kalau tidak, sekarang sudah 23, berarti masih 17 tahun lagi, apakah ada hasil atau tidak, atau tetap seperti ini? Nah, itu menjadi PR untuk kita sama-sama renungkan. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas perhatian, saya kembalikan waktu. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu yang telah memberikan peta jalan bagi kita bahwa sampai hari ini pesawat kita masih di atas karena landasan belum selesai, dan ada PR-PR banyak yang sudah disampaikan oleh Ibu kepada kita, termasuk tugas-tugas kerja berat dari lembaga yang kita percaya memproteksi. Ini ada kritikan bagi MRP supaya pakai baju adat, jangan pakai baju Jakarta. Jadi turun ke kampung, tidur di kampung, terus
proses empowering, berdayakan masyarakat. Kekayaan kita itu bukan ada di Jakarta, ada di kampung. Itu yang sudah disampaikan oleh Besan Ibu, dan ini PR cukup banyak ini. Kita belum lagi di dalam lokal kita, lalu harus terhubung dengan teknologi informasi yang harus meluas. Nilai kita juga harus kita jual supaya orang kenal Papua di mana-mana. Jadi terima kasih Ibu untuk masukannya. Walaupun saya bukan MRP, tapi saya juga rasa ini sesuatu yang memang menjadi clue daripada persoalan kita kebanyakan ada di sini. Terima kasih untuk ilmu yang luar biasa. Ibu Bernada nanti terakhir ya, karena Ketua MRP Papua Barat sudah masuk, jadi dia bicara dulu. Nanti Bapak Ibu setelah ini barulah ada ruang tanya jawab. Kalau ada pertanyaan disimpan, setelah ini kita ada tanya jawab. Selamat sore Bapak Ketua MRP Papua Barat. Tinggal di-connect dari laptop sebentar ya, mohon izin. Ya, sudah bisa. Selamat sore Bapak Ketua. Yang mulia Pak Ketua. Ya, shalom, selamat sore. Shalom, shalom Bapak. Bapak izin. Halo. Ya, selamat sore. Bisa mendengar suara kami? Halo. Halo Bapak. Suaranya Bapak. Halo. Suara Bapak belum. Ya. Shalom, selamat sore. Halo. Oh, ya Bapak, suaranya Bapak belum Shalom, dengarkan. selamat sore. Oh, tidak bisa Bapak, ditutup, jadi dia tidak bisa dengar. Coba, ibarat telepon. Bisa dengar kan? Bisa Ya. dengar ya? Ya, sudah bisa. Bapak bisa dengar suara kami? Halo. Halo, halo. Ya, halo. Selamat sore Bapak. Halo. Bisa dengar? Benar, Halo, benar. shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore Bapak. Shalom. Halo. Bisa dengar? Halo, shalom, selamat sore. Selamat sore Bapak. Ibu coba telepon, minta unmute. Selamat sore Bapak. Halo Bapak. Selamat sore. Sekarang ya. Sudah Bapak bisa Ibu. dengar? Sudah bisa dengar suara kami? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkenan pada hari ini kita bisa sama-sama membahas hal-hal yang terkait dengan tanah Papua dan juga manusianya dengan topik yang cukup menarik buat kita semua. Untuk itu di dalam presentasi saya nanti tidak banyak saya menyampaikan karena tadi saya mendengar dari awal mulai dari Bapak Ketua BP3OKP Papua, Bapak Yoko juga sudah menyampaikan sampai terakhir ke Ibu Flasi, ini sudah cukup banyak yang perlu, walaupun memang materi saya ini juga ada 11 ya, 11 materi, 16 materi hampir, tapi ya saya pikir saya akan memperkecil untuk waktu yang ada sehingga bisa mencukupi. Baik, topik kita pada hari ini menarik dengan judul masih pentingkah disebut otonomi khusus Papua ketika OAP sama dengan non-OAP. Ya, kalau kita lihat topik hari ini, kalau bilang ketika OAP sama dengan non-OAP, terasa sama lah kalau saya. Kalau saya terasa sama, jangan bikin sama lagi. Nah, ini hal yang penting. Apakah Papua termasuk termasuk dalam daerah otonomi khusus? Saya pikir kita semua tahu sama-sama. Bahkan sampai bayi kita, anak kita dalam kandungan pun merasakan bagaimana penting otonomi khusus itu untuk tanah dan manusia di Papua ini. Yang kita semua sebagaimana ketahui pada Undang-Undang Nomor 21 tentang otonomi khusus Papua yang sudah diberikan kewenangan, itu semua kita tahu dan telah dibicarakan bersama tadi. Bagaimana provinsi mana saja yang masuk dalam kategori daerah istimewa sampai daerah otonomi khusus pun kita semua pasti sudah tahu. Saya juga perlu menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan otonomi khusus Papua ini juga kita juga sudah semua tahu maksud dan tujuan itu.
apa maksud otonomi khusus pun dari judul saya dalam materi saya ini tidak perlu saya jelaskan karena kita semua tahu mengapa Provinsi Papua diberikan status otonomi khusus. Ini kita perlu semua tahu dan jujur tentang mengapa hal ini diberikan kepada kami orang Papua asli. Hari ini secara spesifik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Jangan kita berbohong lagi dengan hal ini. Kalau kenapa otonomi khusus itu ada karena orang Papua mau saja minta merdeka. Dengan hal ini, itu jujur-jujur saja. Kita bisa perlu melihat hal ini. Otonomi khusus telah membuat orang hari ini ada di hutan, di belantara, apapun dengan pikiran-pikiran yang tidak merasa puas dengan apa yang ada dibentuk hari ini oleh negara dan Papua hari ini. Otonomi khusus juga pun hari ini menciptakan semua persoalan yang menyangkut dengan KNPB, yang menyangkut dengan KKB di hutan. Ini sudah otonomi khusus. Kita tidak perlu membohongi dan Jakarta pun tahu itu. Pemerintah pun tahu itu. Kita bisa menjelaskan apapun terkait dengan otonomi khusus pada hari ini sebatas kita yang ada dalam kota dan pintar, intelektualnya hebat, memastikan bahwa kita, tapi orang di kampung di mana pelosok pun mereka tahu kok otonomi khusus ini karena kita mau minta merdeka pada saat itu, jadi dong kasih otonomi khusus. Jadi kalau kesejahteraan, kesenjangan ekonomi yang terjadi panjang, sumber daya manusia yang tidak bisa diatasi di atas tanah Papua ini, jelas yang mendapat kerugian besar itu adalah bukan hanya orang yang hidup di kota, tapi yang lebih parah itulah hidup di kampung. Mereka akan memastikan dari situ timbulnya pikiran-pikiran negatif yang membawa mereka tidak pada tempat yang baik menjadi anak bangsa di dalam negara ini. Untuk itu, saudara-saudaraku yang saya hormati pada kesempatan baik ini, saya tahu persis yang duduk di jajaran kita semua, saya juga termasuk di TMRP yang paling muda. Hal yang ditempuh dilakukan oleh proses pembangunan otonomi khusus yang berjalan pada pertama sampai pada kedua yang disebut jilid 1, jilid 2. Nanti lagi mungkin ada jilid 3. Kalau hari ini bisa kita bicara terkait bahwa masuk baik ada jilid 3 dengan berbagai macam perspektif persoalan di tanah Papua. Mari kita lihat baik-baik. Kita juga bisa lihat pada berapa banyak OAP di Indonesia yang kita bisa terukur. Dari Badan Pusat Statistik BPS, Papua merilis data jumlah penduduk bumi cendrawasih sebanyak 4,30 juta jiwa. Jumlah tersebut didapatkan dari hasil sensus penduduk pada bulan September 2020. Di tahun 2024. Itu masih tanda tanya. Ini perlu kita lihat baik. Bagaimana dengan tanah yang cukup luas? Kekayaan yang cukup banyak. Yang dibilang surga yang jatuh ke bumi. Tempat ini penuh susu dan madu. Ini akan mempengaruhi semua kepentingan kehidupan masyarakat kita, diri kita sendiri sebagai orang asli Papua, untuk melihat bagaimana mereka bisa ada menikmati apa yang diberikan oleh negara terkait dengan otonomi khusus. Yang berikut, apa contoh dari otonomi khusus? Saya pikir kita tahu, dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Provinsi Aceh, dana otonomi khusus Provinsi Papua, dana tambahan infrastruktur, dan lain-lain. Dari beberapa daerah ini, saya tidak perlu bicara dengan Aceh, tapi bicara terkait kembali dengan Papua yang ada. Gitu. Bagaimana memanfaatkan sejumlah anggaran OTUS yang besar untuk melihat kemakmuran yang ada di tanah Papua ini bagi orang Papua asli itu sendiri. Ketika saat kita menciptakan semua regulasi yang ada di daerah, ini menjadi satu pernyataan yang mungkin juga tadi juga disampaikan oleh Saudara Tuan Bapak Gobay juga, atau beberapa pemateri lain tadi juga. Ini kita lihat, kalau saya sendiri berpikir bahwa terlalu banyak undang-undang di daerah ini sampai negara. Saya tidak tahu undang-undang mana yang paling besar untuk mengatasi Papua secara baik. Ketika saat kita bicara undang-undang Otsus, masih ada lagi yang paling besar di atas undang-undang Otsus, yang menjadi kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, menjaga, mengkawal orang Papua asli secara pribadi. Saya berharap di dalam pertemuan ini setelah selesai, apa yang kita rangkuman dalam hasil ini tidak hanya langsung diberikan kepada pusat, tapi kita duduk sinergikan ini kembali di antara semua Papua secara utuh dan memiliki ketetapan ini.
antara ya dan tidak. Kita kasih diluruskan atau tidak. Ini perlu. Nah, ketika pada saat saya lihat bahwa undang-undang otsus ini ada, lalu lahirkan MRP untuk mengawal orang kultur asli Papua, ini cuma hanya memberikan saran dan pertimbangan. Tugas dan wewenang itu saja. Tapi bisa memberikan keputusan-keputusan yang berpihak kepada orang Papua itu secara sesungguhnya. Hampir-hampir juga kita lihat bagaimana kita masuk setelah MRP ini, kita kemarin dalam periode ini, lalu tiba-tiba berhadapan dengan sejumlah masa politik daerah nasional yang cukup membuat kita merasa ini signifikan sekali baru terjadi pada saat ini kita masuk langsung diperhadapkan dengan sejumlah kepentingan politik nasional, terutama politik Papua yang ada untuk mendapat posisi kepemimpinan daerah, baik di dalam DPR maupun juga DPRP, DPRK, sampai pada pemilihan kepala daerah hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hal ini menjadi hal yang perlu kita pikir bersama-sama. Supaya kita tidak juga dibilang oleh rakyat. Tidak dibilang oleh rakyat bahwa kita mampu berbicara hanya sebatas apa yang kita berpikir dan berjalan di tempat. Karena konsep kita berpikir semua, kalau tidak bisa diterjemahkan, sampai kapan pun kita bikin 1000 konsep pun juga untuk Papua tidak akan pernah berhasil. Mari kita berkomit bersama-sama. Ketika pada semua bahan yang hari ini kita bicara menjadi materi kita, ini perlu kita lihat sama-sama. Karena kita tahu dana otsus ini digunakan untuk apa? Mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga dan lain-lain. Tapi juga kita lihat kepentingan dana otsus di lain. Terkait juga dengan sumber daya manusia yang ada. Bagaimana kita bisa menciptakan orang Papua hari ini supaya tidak lagi menjual pisang masak di pohon dan membeli pisang goreng lagi. Dia sudah jual kasih orang lain dulu, baru nanti dia balik dong pergi goreng lagi, dia balik lagi beli pisang goreng yang tadi pisang yang dijual. Ini perlu kita lihat sama-sama. MRP hari ini bukan Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa mengatasi persoalan yang terkait dengan kultur orang Papua yang ada. Ini perlu kita lihat sama-sama. Karena MRP juga diperhadapkan dengan sejumlah regulasi yang mengikat. Kita adalah lembaga kultur, tapi kita juga adalah lembaga negara. Kalau saya lihat MRP hari ini macam orang bilang kasih kepala ekor di pusat sampai ke daerah. Apapun yang kita minta tergantung bisa diterima oleh DPR untuk dibahas ke tidak. Apapun yang kita minta tergantung gubernur bisa dikasih atau tidak. Apapun yang kita minta ke pusat, tergantung pusat mau dikasih atau tidak. Dalam kepentingan hal ini, maka lembaga ini menjadi penting sekali untuk melihat bagaimana memastikan OAP sama dengan non-OAP yang judul tadi di atas. Kalau regulasi itu bisa memastikan bahwa kita semua bisa memastikan bahwa kepentingan keberpihakan itu diputuskan baik juga oleh lembaga kultur Papua yang ada, dalam hal ini MRP. Mungkin saja sudah terjadi hal ini baik sejak MRP itu dibentuk sampai hari yang ada. Karena ketika pada saat kita berbicara hari ini, kalau tidak berhasil lagi, nanti lagi ke depan teman-teman yang berikut atau DPR yang berikut atau pejabat yang berikut bilang, kemarin mereka tidak buat. Kenapa belum tersiapkan? Jadi sudah jalan dulu, nanti tahun berikut lagi baru siap. Saya berharap kita perlu menyadari diri semua dan mari duduk. Karena rakyat Papua lagi mengharapkan kepentingan kita. Bukan hanya lembaga kultur, tapi DPR yang mereka pilih, kepala daerah yang mereka pilih, untuk melihat kepastian otonomi khusus ini baik. Teman-teman akademisi, teman-teman intelektual, para tokoh-tokoh yang hebat di tanah Papua. Ketika pada saat kita pernah, teman-teman MRP duduk dengan beberapa tuan-tuan di Papua yang hebat-hebat di pusat, kita bilang begini, dan mereka bilang, mari kita cerita tentang Papua. Saya bilang, kalau hari ini kita bicara tentang Papua, jangan kami bicara di pusat, mari kita turun bicara di pinggir kali di pantai. Bagaimana untuk kita bisa melihat sama-sama langkah-langkah implementasi OTS sebagai orang asli Papua itu bisa memastikan mereka mendapat perlindungan atas tanah, manusia Papua, pengembangan sarana prasarana infrastruktur, tepat sasaran dan menjadi kepemilikan mereka itu sendiri dari manfaat kesejahteraan, pemanfaatan sumber daya alam Papua. Itu sudah kita tahu sama-sama akan mengembalikan kesejahteraan itu dari sumber daya alam ke diri kita sendiri. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peran atas sosial berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada.
ini harus bisa dijaga oleh kita sama-sama. Bukan hanya pemerintah, tapi semua komponen masyarakat yang ada bisa bersatu. Harus bisa berteman, bisa bersahabat. Untuk menjaga kepentingan otonomi khusus secara baik. Baik itu lembaga masyarakat adat, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga Majelis Rakyat Papua, DPR Otsus, DPRK, DPRP, semua kita jaga baik-baik. Pemerintah harus bisa berteman untuk bisa melihat ini baik. Kalau misalkan saya kasih contoh saja Bapak Ibu, kalau kita minta hari ini bahwa Papua itu bupati, wakil bupati, orang asli Papua. Wali kota, wakil wali kota itu orang asli Papua. Gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Hal ini kan pernah dilakukan oleh MRP, asosiasi MRP, sama-sama kita bicara hal ini. Kita minta, tapi itu pun juga tidak bisa didapat sampai hari ini. Ada keterkaitan yang banyak. Tapi begitu regulasi politik yang dirubah bahwa partai non-sit bisa mencalonkan orang, hampir juga saya juga sendiri, pribadi saya sebagai ketua MRP merasa kecewa sekali. Apanya yang susah? Kalau kita bisa mengukur bahwa pejabat daerah itu bisa semua orang Papua asli, untuk melihat, mengukur bagaimana Otsus itu bisa sukses, mari kita bicara dengan pusat semua sudah. Kita kumpul dan kita pergi bicara apa yang kita bawa hari ini. Jangan satu-satu. Dan mari kita atur bagaimana semua pergi. MRP pergi, DPR pergi, BP3OKP pergi, gubernur pergi, tokoh gereja pergi, tokoh adat pergi. Mari kita semua jalan supaya sampaikan ini di sana. Supaya tidak ada dusta lagi di antara kita lagi. Menyampaikan ini di sana. Supaya jangan forum yang istimewa ini, forum yang mulia ini, kita bahas selesai. Lalu hari ini sampai selesai di sini, satu dua orang bawa pergi terus kita lain. Tunggu. Mudah-mudahan dong bisa kasih pesan yang baik dari hasil pada hari ini. Saya pikir hal ini perlu dilihat baik. Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa menjelaskan banyak dari materi yang ada dalam saya banyak, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah mendengarkan sejumlah materi yang disampaikan oleh teman-teman pemateri lain. Saya pikir ini sama saja, tujuan kita sama. Otsus masih dianggap penting jika kekhususan itu hanya diutamakan bagi orang asli Papua. Itu baru bisa dianggap penting. Kalau tidak lagi Otsus ini tidak penting untuk orang Papua asli. Dan ini bukan disamakan dengan non-OAP. Yang saya bilang di bawah itu OAP. Ada orang Papua asli, ada orang Amber Papua. OAP itu. Saya berharap mari kita lihat seksama apa yang disampaikan hari ini, tapi juga lembaga yang mulia MRP Tanah Papua ini, mari kita lihat penempatan hak-hak kepemilikan Otsus ini sehingga mendorong kita menjadi satu regulasi yang baik sehingga mempertahankan hakikat Otsus itu sendiri pada manusia dan tanah ini. Saya pikir Bapak Ibu, saya sudah cukup menyampaikan masukan saya beberapa saja dari hal ini, karena saya tahu akan lebih banyak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir secara Zoom, tapi juga ada yang hadir di ruangan pada saat ini. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ambil, kita jadikan satu untuk pemanfaatan pertemuan pada hari ini. Pesan saya terakhir, teman-teman, ketika saat kita bicara, kita tahu bahwa OAP tidak sama dengan non-OAP. Jadi mari berpikir tentang kekhususan itu secara baik. Berpikir hari ini, semoga hikmat dan marifat Tuhan itu memakai kita untuk berbicara atas diri kita sendiri, tapi juga untuk tanah dan manusia yang ada di tanah Papua secara umum. Kita bukan 1, 2, 3, dan 4, tapi kita adalah satu, Papua satu. Papua Barat tidak bisa bikin regulasi sendiri. Papua tidak bisa bikin sendiri. Tapi satu regulasi ini karena Otsus itu dipakai untuk semua. Mari kita sepakat kumpul semua sama-sama untuk bagaimana menciptakan satu regulasi yang baik untuk kasih ke negara. Supaya tahun depan lagi tidak ada lagi yang perlu dikasih regulasi, tapi diperbaiki saja mungkin. Pesan saya saja mungkin itu saja, lebih kurang Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf jika kata-kata saya keras, ada yang salah, saya mohon maaf, tapi inilah yang saya bisa hadir untuk bisa menyampaikan berdasarkan undangan yang ada dan materi saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selesai. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Ketua untuk uraian yang juga memberikan bobot kepada penjelasan dari Ibu fraksi dari akademisi bahwa kita harus melakukan ke depan redefinisi lagi, dan itu menjadi bobot yang kemudian harus diajukan untuk sebagai sebuah upaya baru untuk yang bersifat preventif, supaya untuk jangka panjang jangan sampai
terminologi yang kita pakai karena masih pakai yang lama, kemudian bersifat debatable. Jadi ini kita belum bicara implementasi nih. Dari pagi sampai dengan sore ini masih bicara di tataran regulasi yang hanya frasa-frasa yang kita anggap belum selesai. Sementara kalau kita masuk kepada capaian mana yang berhasil itu punya ruang yang berbeda lagi. Nah, tetapi dengan masukan beliau telah memberikan bobot bahwa sesungguhnya beliau punya pesan terakhir tadi bahwa ya Pak Ketua punya pesan terakhir bahwa OAP itu tidak sama dengan non-OAP. Saya pikir sudah dijelaskan oleh akademisi dan kita sudah mendapatkan gambaran yang utuh tentang itu. Ibu Bernada yang terakhir, minta maaf Ibu kita tidak suruh Ibu terakhir, tapi nampaknya Ibu akan membuat simpul yang cukup baik untuk kita di sore hari ini. Silakan Ibu. Saya harus kembali mengucapkan selamat sore yang terhormat para tokoh adat, Ibu Bapak MRP, para akademisi, Ibu Bapak sekalian, dan khususnya para mahasiswa calon pemimpin masa depan Papua. Baik, hari ini kita sudah dengar luar biasa ya, kuliah yang mahal kita dapat. Mahasiswa pasti tidak akan dapat kuliah seperti hari ini tadi dari Prof sampai dengan terakhir dari Papua Barat. Dan ini sangat penting sekali ketika kita bicara tentang masih pentingkah otonomi khusus, di mana satu pernyataan yang menariknya ini penyelenggaranya luar biasa, ini membuat pertanyaan yang sangat menantang. Apakah OAP sama dengan non OAP? Saya belum bisa menjawab. Kita lihat dulu slide berikut. Ketika kita bicara OAP, kita semua pasti tadi Ibu Bapak sudah bicara tentang kita harus memahami karakteristik orang asli Papua. Di sini saya memberi gambar tangga bernada karena di Papua ada 7 wilayah adat dan masing-masing wilayah adat mengalami lompatan yang tidak sama. Ini kita abaikan, kita pikir Lapago punya pengalaman yang sama dengan Animha, padahal tidak. Jadi penting sekali kita memahami bagaimana kontak antara orang Papua dengan luar Papua dalam kaitan dengan ketika kita pemerintah buat kebijakan. Jadi tangga-tangga ini memperlihatkan kita bahwa ada daerah-daerah di mana yang dia mengalami lompat dari satu animis dinamis, dia langsung samput sampai tangga kelima. Ada daerah yang dia tidak pernah mengalami masuknya pengaruh Islam, dia dari tangga 1 langsung tangga keempat. Bisakah Ibu dan Bapak berada di tangga 4 lompat ke tangga? Saya suruh dulu. Tentunya lompatan yang panjang harus penuh dengan persiapan yang cukup. Tidak heran banyak kita punya mahasiswa harus terpapa-papa untuk mengikuti kurikulum, mengikuti kehendak Ibu Bapak kalau mengajar. Karena mereka datang dari tangga-tangga yang tidak sama, tapi kita bikin semua sama. Makanya bagi saya, kalau saya mengajar apapun mata kuliah, selalu saya paparkan ini dulu, agar kita mengerti bahwa di Papua, lompatan-lompatan ini tidak sama, supaya mereka sadar ketika mereka jadi pejabat, mereka tidak membuat kebijakan yang sama, karena akan membuat mereka rapuh. Lanjut. Nah, mari kita lihat menurut penilaian saya ya selama ini, OAP di era Otsus. Menurut saya, sejak 2001 hingga hari ini, Otsus belum membawa signifikan, belum membawa manfaat yang sangat penting. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam Papua sangat luar biasa. Tadi Bapak Ketua MRP Papua Barat dibilang cukup, bagi saya bukan cukup, sangat luar biasa sumber daya alam. Kalau kita naik pesawat, saya selalu bukan senang, saya sedih. Karena tanah yang luas, manusianya mana ya? Saya selalu bertanya-tanya, apakah mereka masih bisa ada? Karena ini sumber daya alam yang luar biasa, belum bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap orang Papua sejahtera sampai hari ini. Yang berikut, kebijakan pendidikan belum optimal. Saya kebetulan dengan teman-teman diberi kepercayaan Ibu MRP dari Papua Selatan, kami diberi kesempatan membuat desain pendidikan di Papua Selatan. Saya baru dari Bovendigul, kemudian ke MAPI, juga di Kabupaten Merauke. Bukan hanya di sana, tapi dalam banyak lokasi, ternyata di Papua angka putus sekolah masih sangat tinggi. Yang kedua, banyak remaja, termasuk di SD, mengkonsumsi miras, aibon, narkoba. Saya punya mahasiswa dari tahun ke tahun, kalau penelitian pasti singgung narkoba, miras, itu setiap tahun bimbingan mahasiswa. Kami merasa bahwa ini sangat penting sekali, karena inilah ancaman bagi OAP yang sering tidak dipikirkan oleh banyak pihak. Yang berikut, tadi sudah disinggung, dana yang luar biasa besar, tapi belum mampu meningkatkan akselerasi pembangunan orang Papua. Tadi Ibu Dekan sudah mengatakan ter. Sampai kapan ter itu? Yang berikut, dan ini kita lihat di kampung-kampung, bahkan kita juga di kota sini, peningkatan ekonomi kerakyatan, daya beli orang OAP belum optimal. Saya selalu membayangkan
mereka punya mall. Saya selalu membayangkan mereka yang fotokopi. Saya selalu membayangkan kalau saya ke bandara-bandara yang melayani itu adalah UAP. Kita di kabupaten provinsi mana? Di bandara bukan kita punya orang UAP. Hanya di tempat-tempat tertentu kalau saya turun saya perhatikan. Saya selalu setiap kali dari bandara ke bandara saya memperhatikan hal itu sehingga saya merasa apakah tadi siapa yang bilang, Pak John, apakah mereka belum mampu? Tunggu dulu. Tidak. Dan yang terakhir, ini yang terasa sekali, minimnya sumber daya manusia UAP dalam hal pendidikan, ekonomi. Kita punya profesor, tapi berapa? Kita punya dokter, tapi ternyata itu wilayah Papua yang sangat luas. Lanjut. Tadi saya katakan, saya baru pulang dari ibu punya wilayah. Ternyata kita bicara UAP apakah sama dengan non-UAP di Merauke. Ini menarik sekali. Ternyata di Kabupaten Merauke orang asli Papua hanya 30,95%. Itu orang asli. Jadi otomatis sisanya itu orang non-UAP. Mengapa demikian? Ya, Ibu lebih paham bahwa Merauke satu-satunya daerah transmigran terbesar dan terlama di Papua, jadi wajarlah datanglah berbagai orang di sana. Selain daerah itu terbuka, pelabuhan, bawah darat, udara bisa masuk dengan mudah tanpa harus mengalami kesulitan. Yang berikut saya kemarin baru tiba, MAPI Transit Merauke baru tiba dari KEPI, yang dikatakan KEPI adalah Kabupaten Sejuta Rawa, luar biasa. Ternyata di sana penduduknya UAP hampir 84%. Luar biasa kan? Bahagia sekali kita mendengar. Tapi jangan dulu bahagia, kita lihat dulu. Lanjut. Ternyata di MAPI, berdasarkan data yang kami tim dapat, Ibu Bapak bisa lihat, usia tidak sekolah 13.000. SD ya, yang tidak sekolah. SMP 9. SMA sekian. Lalu rata-rata lama sekolah demikian. Data ini ada di tim naskah PPS dan pasti ada di Presiden punya meja. Persoalannya menurut ahli ketua tim studi kependudukan Papua mengatakan bahwa otomatis MAPI misalnya tidak akan mencapai bonus demografi. Bonus itu apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Berarti orang Papua tuh sudah bisa melakukan apa saja, punya fotokopi, punya mall, punya pansus, segala macam. Tapi dalam data begini gagal. Jadi kita hanya sebagai penonton. Lanjut. Kalau saja tadi MAPI sebagai sampel, jadi bila gagal mencapai bonus demografi di tahun 2030, kita tinggal 6 tahun. Apakah dalam 6 tahun ini bisa dikejar? Sementara kondisi yang tadi sudah saya katakan, kebetulan kami 9 hari di Kabupaten Merauke, kami ke Bovendigul dulu, kami ke Merauke. Di sana itu PKBM. PKBM itu bukan yang bawa barang dari kapal, tidak, pusat apa ya untuk masyarakat itu ya, pendidikan itu ya. Ternyata di sana satu pusat PKBM siswanya 400. Satu saja. 150 non UAP, sisanya UAP. Dan ya bersyukurlah kalau proses itu berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak, banyak anak OAP yang masuk di PKBM, juga di Bovendigul, juga di MAPI. Ibu Bapak sekalian yang terhormat, saya baru udah hampir 3 minggu kami lihat, 1 minggu lebih di Meni dan sekian, belum ke Asmat, minggu depan ke Asmat. Jadi kita bisa bayangkan, kalau OAP di Papua Selatan semua masuk PKBM, kalau PKBM itu berjalan dengan baik, ya kita dapat orang yang berkualitas. Lalu kami tanya, kok banyak yang ke PKBM? Ya karena kalau di PKBM kan tidak ada yang mengatur. Atau kalau mereka lapar, sentuh Asmat nih, pulang dulu ambil makanan di Asmat dulu. Datang lagi suruh oleh pelajaran yang dikasih. Banyak hal yang sangat miris. Sehingga dikhawatirkan, dan ini bukan dikhawatirkan lagi, 6 tahun ke depan di Papua Selatan, karena kita turun ke sana dan kita dapat data, kita tidak berharap pada BPS ya Ibu Bapak, tidak. Kita cross check dengan dinas, karena kita ke dinas pendidikan, cek data-data semua dengan baik. Jadi kemungkinan OAP akan menjadi penonton untuk Papua Selatan. Yang kedua, karena usia sekolah banyak yang putus sekolah, yang logikanya di daerah-daerah itu usia produktifnya justru lebih banyak, mereka jadi tidak produktif, tidak berkualitas. Yang lebih parah lagi, itulah yang akan menjadi sumber konflik.
Kalau selama ini Papua Selatan itu jarang kita mendengar konflik, akan sangat rawan konflik. Apakah kita akan melihat itu ke depan daerah yang ya aman-aman saja? Pasti Ibu MRP lebih paham itu. Lanjut. Ya, memang yang terhormat Ibu MRP, di Papua dari dulu sampai sekarang belum pernah ada pemerintah Provinsi Papua dan yang belum pernah membuat grand desain pendidikan di tanah Papua. Papua Selatan adalah provinsi pertama yang mulai membuat grand desain pendidikan yang sedang kami lakukan sekarang. Mengapa itu penting? Seperti tadi Ibu Bapak mengatakan pada pemetaan. Mau bawa makanan kemana, programnya kemana. Jadi selama ini kalau kita lihat, sasarannya tidak jelas. Kan miris, contohnya, minta maaf Ibu, di Bovendigul, juga di Kepi. Masa mereka tinggal di bifak-bifak, karena mereka kan, ini kan sungai ya, jadi kan mereka punya orang tua kan di tempat yang jauh. Sehingga kan kalau mereka datang di sekolah, numpang di keluarga, mungkin dia tidak bertahan, dia tinggal di bifak. Kupu-kupu. Kan ironi, 20 tahun. Bahkan, hampir di beberapa tempat, misalnya di Kepi. Saya tanya di mantan mahasiswa saya, dia 20 tahun guru di situ. Dia tanya bagaimana murid-muridmu? Yuk, saya punya kelas ini terdaftar 40. Yang saya mengajar setiap hari 5-6 orang, nanti mau ujian baru datang 30-40. Prosesnya di mana ini? Dan Ibu dan Bapak, ini baru di PPS. Kita tidak tahu di daerah provinsi yang lain. Sehingga bagi saya, Provinsi Papua Selatan mengambil langkah yang tepat. Karena pendidikan adalah fondasi dasar, baru berpikir yang lain, dan kesehatan. Dan Provinsi Papua Selatan sudah mengambil langkah yang tepat untuk melakukan pemetaan. Apa yang harus dibuat, dan bagaimana cara mengejar itu. Lanjut. Nah tadi, mengapa saya gambarkan ini? Karena sudah 20 tahun yang kita lihat satu contoh kasus MAPI yang tadi saya kasih gambaran, akan muncul. Apakah selalu akan muncul seperti ini? KKB di tempat yang lain, pembakaran, tentara dengan bawa mayat, kemudian bendera Kejora selalu berkibar terus-menerus. Kayak di Jepuro setiap tahun ada. Kita pikir dengan baik, bagaimana menyelamatkan orang asli Papua. Yang secara data tadi, terima kasih Ibu Dekan mengharap supaya ada pendataan itu benar sekali. Pendataan orang asli Papua itu benar. Kenapa? Jangan-jangan kita tidak tahu, semakin kaget 5 tahun ke depan, tinggal sedikit saja. Kalaupun ada, sudah penyakit, sudah tidak ada harapan hidup karena minder, karena putus asa, lama-lama punah. Lanjut, Ibu dan Bapak yang terhormat, disinilah, kalau kita bicara Otsus, itu berkaitan dengan MRP. Siapa bilang kita bicara Otsus, MRP harus dihilangkan? Tidak. Otsus MRP itu adalah satu paket. Memang Bapak Ibu saya juga paham, saya selama ini bertahun-tahun mengikuti perkembangan MRP dari jilid 1 sampai jilid ini, mereka harus mengalami banyak benturan. Namun ketika kita bicara OAP, kita bicara mereka inilah yang punya tugas melindungi hak-hak orang asli Papua. Tidak heran tadi Bapak Ketua MRP dari Papua Barat juga menekankan hal sama dengan Bapak dari Pegunungan, Ibu dari Kota Jayapura, jadi dari Papua, bahwa disinilah harapan orang asli Papua. Untuk apa? Karena mereka secara struktur punya tugas. Jadi akan ironi kalau mereka tidak dilibatkan dalam banyak hal kebijakan. Dan suka dan tidak suka wajib. Siapa suruh buat Otsus? Lanjut. Nah, menurut saya ini bukan kesimpulan, cuman saya mau mengatakan bahwa selama ini menurut kacamata saya pemerintah cenderung membangun orang asli Papua dengan pendekatan Melayu. Tadi Ibu Dekan sudah menjelaskan bahwa yang namanya Melanesia Melayu, tapi Melanesia mana? Melanesia Papua, bukan Melanesia NTT dan Maluku, secara geografis berbeda. Jadi selama ini ada kekeliruan dalam membangun. Pendekatan ini tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat orang asli Papua. Tadi Ibu katakan, Ibu Dekan ya, di Bali jelas identitasnya. Kita tidak kelihatan identitasnya, makin hilang. Yang berikut, menurut saya, masyarakat non-OAP hendaknya saling memahami OAP, bukan sebaliknya. Biasanya yang saya temukan di lapangan terbalik. Orang OAP dipaksa harus mengerti, orang mengerti non-OAP tidak. Di mana tanah berpijak? Iya.
Itu saja paparan saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan Bapak. Semoga dapat. Terima kasih Ibu untuk masih semangat Bapak Ibu. Ya, kita beri dulu untuk semangat kita di sore hari ini. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.